Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurpatin Bugis dengan nomor induk mahasiswa 22021004. Saya mahasiswa dari Universitas Maliku Saleh, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas di mata kuliah Asas-Asas Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Risna Dewi, SOS MSB. Ya, langsung saja inilah video presentasi dari saya. Adanya koordinasi yang kuat dan komunikasi yang lancar antar karyawan dalam suatu perusahaan sangat dibutuhkan demi kemajuan suatu perusahaan. Untuk memenuhi hal tersebut, dalam manajemen diperlukan suatu pengorganisasian yang sangat teratur. Kemajuan suatu perusahaan dapat tercapai jika terbentuk pengorganisasian yang teratur. Mengingat dengan pengorganisasian semua pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Artinya, dengan pengorganisasian dapat menghemat waktu dan tenaga kita untuk bekerja sehingga dapat mengerjakan pekerjaan yang lebih penting karena pekerjaan yang lain dapat dilakukan oleh orang lain. Pengorganisasian adalah fungsi manajemen yang mengikuti perencanaan. Ini adalah fungsi di mana sinkronisasi dan kombinasi sumber daya manusia, fisik, dan keuangan terjadi. Tiga sumber daya penting yang mendapatkan hasil. Pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah diterapkan, serta menggapai tujuan bersama. Pengorganisasian merupakan sebuah aktivitas penataan sumber daya manusia yang tepat dan bermanfaat bagi manajemen dan menghasilkan penataan dari karyawan. Fungsi perorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah diterapkan serta menggapai tujuan perusahaan. Dengan kata lain, pengorganisasian adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan pembagian tugas. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, dan pada tingkatan mana keputusan harus diambil. Ada beberapa hal pokok yang penting yang harus diperhatikan dalam pengorganisasian. Yang pertama, menentukan arah dan sasaran satuan pengorganisasian. Yang kedua, menganalisa beban kerja masing-masing satuan organisasi. Yang ketiga, membuat job description atau uraian pekerjaan. Proses pengorganisasian dalam manajemen dapat dilakukan melalui 6 tahap. Yang pertama, menetapkan tujuan pengorganisasian. Yang kedua, menetapkan tugas-tugas pokok anggota organisasi. Yang ketiga, melakukan pembagian tugas-tugas pokok menjadi tugas-tugas yang lebih rinci. Yang keempat, mengalokasikan sumber daya yang tersedia. Yang kelima, memberikan arahan-arahan untuk tugas-tugas. Yang keenam, melakukan evaluasi atas hasil-hasil dari strategi pengorganisasian yang telah dilakukan. Ya, dari pembahasan di atas, khususnya mengenai fungsi manajemen, yaitu pengorganisasian, maka saya dapat menyimpulkan bahwa fungsi pengorganisasian adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan pembagian tugas. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian juga suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik lainnya yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah diterapkan serta menggapai tujuan perusahaan. Pengorganisasian adalah dapat dilakukan dengan menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas-tugas tersebut, dan pada tingkatan mana keputusan harus diambil. Komunikasi antar bagian dalam pengorganisasian harus terus terjaga dengan baik supaya adanya koordinasi yang kuat dan tidak terjadinya komunikasi sehingga pertukaran informasi dapat berjalan dengan lancar, yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan perusahaan. Dengan adanya pengorganisasian dapat menghemat waktu dan tenaga yang pada akhirnya dapat menjadikan suatu perusahaan menjadi maju dan berkembang. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa fungsi pengorganisasian sangat penting dalam manajemen sebuah perusahaan.
Maka saya dapat menyarankan kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian agar belajar lebih giat lagi dan meningkatkan kompetensi diri agar dapat bersaing apabila kita nanti tamat dari perguruan tinggi ini. Karena itu tingkatkanlah kompetensi diri masing-masing untuk mendapatkan peluang dalam bekerja nantinya. Semoga dengan ini dapat menjadi referensi belajar untuk menambah wawasan pengetahuan kita tentang ilmu manajemen, khususnya mengenai fungsi pengorganisasian.